Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna. Subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikunna bi'abri internet. Asallah ayusahilakunna jami'an. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, ya, risalah-risalah penting kepada wanita muslimah. Pada pembahasan sebelumnya kita masih dalam pembahasan takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam kepada wanita. Adapun untuk pembahasan yang sekarang ini kita akan masuk yaitu pada risalah yang kedua, ar-risalah ats-tsaniyah, yaitu pesan yang kedua, yaitu mau'idatun nisa, yaitu nasihat bagi wanita, ya, nasihat bagi perempuan, ya, agar kita lengkap. Pemuliaan Islam kepada wanita sudah, kemudian kita masuk yang kedua, mau'idatun nisa. Nah, ini kita akan masuk risalah ats-tsaniyah, mau'idatun nisa, nasihat kepada wanita. Insyaallah kita akan mulai pada bagian yang kedua ini, yaitu fitnatun nisa wa dhararul ikhtilat. Apa? Dengan judul tema fitnatun nisa wa dhararul ikhtilat. Fitnahnya wanita dan bahaya ikhtilat. Fitnah di sini jangan diartikan yaitu di dalam bahasa Indonesia, yang mana fitnah ini diartikan yaitu suatu kebohongan atau dusta, ya. Umpamanya ada orang, ya kan, kemudian kita mengatakan atau menuduhnya dia berbuat kejahatan, padahal dia tidak berbuat kejahatan. Kemudian orang yang mengatakan, orang yang menuduh ini dikatakan fitnah. Fitnah kau. Bukan dengan kamus bahasa Indonesia ini. Fitnah di sini artinya adalah ujian, ya, apa? Ujian atau musibah, ya kan? Bisa juga itu diartikan suatu huru-hara, ya, huru-hara. Nah, itu juga bisa. Jadi fitnah di sini diartikan ujian atau musibah, sesuatu yang mana menyebabkan yang tidak baik, ya, semacam itu. Kemudian wadhararul ikhtilat, bahayanya bercampur baur. Bercampur baur di sini adalah banyak orang, tidak ada batasnya, baik laki maupun perempuan. Karena ada juga ikhtilat dan khulwat. Kalau khulwat itu adalah apa? Malah satu orang laki-laki, satu orang perempuan tanpa batas, ya. Dia hanya sendiri, berdua saja, maaf, bertatap muka, ya. Ini berduaan saja maksudnya khulwat. Bedakan antara khulwat dan ikhtilat. Kalau ikhtilat itu bercampur baur laki-laki tanpa batas, tapi banyak. Adapun kalau khulwat berduaan, semacam itu semua adalah bahaya, tidak boleh di dalam Islam. Oke. Setelah kita mengetahui arti dari fitnatun nisa dan wadhararul ikhtilat, maka kita akan membahas isi dari pembahasan hari ini. Nah, innad dinal islami al-hanif bi tawjihatihi as-sadidah wa irsyadatihi al-hamidah sunal mar'ah al-muslimah. Agama Islam yang lurus, bimbingannya yang benar, petunjuknya yang baik, yaitu menjaga wanita muslimah, ya, menjaga wanita muslimah. Wa hafidholaha syarafaha wa karamataha wa takaffalalaha bi'izziha wa sa'adatiha. Menjaga wanita
kemuliaannya dan kehormatannya. Wa takaffala laha bi'izziha wa sa'adatiha. Dan menjamin seorang wanita dengan kemuliaan dan kebahagiaannya. Jadi Islam itu menjamin kemuliaan dan kebahagiaan seorang wanita. Wa hayya'a laha asbabal 'aish al-hani ba'idan an mawatinir raibi wal fitnati wasyarri wal fasad. Yang mana syariat Islam itu mempersiapkan sebab-sebab kehidupan yang tenang bagi seorang wanita, jauh dari hal-hal yang meragukan, dari hal-hal yang memfitnah, dari hal-hal fitnah, dan dari hal-hal yang keburukan dan kerusakan. Jadi agama Islam itu agama yang lurus, agama yang benar, petunjuknya, bimbingannya yang baik, maka akan menjamin kebahagiaan, akan menjamin kemuliaan bagi seorang wanita. Yang mana malah mempersiapkan seorang wanita itu agar hidupnya tenang, jauh dari hal-hal yang meragukan, jauh dari fitnah, jauh dari keburukan dan kerusakan. Itulah agama Islam. Kemudian kita lanjutkan. Wa hadza kulluhu min rahmatillahi jalla wa ala bi'ibadihi. Dan ini semua adalah rahmat Allah yang maha tinggi kepada hambanya. Nah, inilah salah satu di antara rahmatnya Allah, ya, sayangnya Allah pada hambanya, yaitu Allah akan menjaga kemuliaannya karena dia taat, karena dia di bawah naungan Islam. Mungkin kasihnya Allah untuk semua, tetapi sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang muslim, hanya kepada orang yang muslimah, ya, bagi yang muslim maupun muslimah. Haitsu anzala lahum syari'atahu nasihatan lahum wa muslihatan li fasadihim wa muqawwimatan li'wijajihim wa mutakaffalatan bisa'adatihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya untuk kebaikan bagi mereka, wa muslihatan li fasadihim, dan untuk perbaikan dan untuk memperbaiki kerusakan mereka, wa muqawwimatan, dan meluruskan dari kebingkokan mereka, wa mutakaffalatan, dan menjamin kebahagiaan bagi mereka. Itulah syariatnya Allah, maka akan menjamin kebahagiaannya pada kaum wanita. Wa min dzalika dan dari syariat itulah, ya, ma syara'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala minat tadabiril 'azimah wal ijra'atil qawimah allati taqta'u dabiral fitnati bainar rijali wan nisa. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa aturan-aturan yang mulia, aturan yang agung, itu adalah sebagai aturan yang lurus atau bahasanya SOP, ya. Sebagai SOP yang mana untuk memutus timbulnya fitnah-fitnah di antara laki-laki dan perempuan. Jadi syariatnya Allah dibuat itu adalah untuk memutus untuk memutus semua gejala atau timbul dari fitnah. Biar tidak terdapat fitnah, jadi dijaga. Wa tu'inu ala istinabil mubiqat, dan syariat itu adalah menolong agar menjauhkan dari kehancuran, ya, wal bu'di anil fawahish al muhlikat, dan menjauhkan dari perbuatan keji yang membinasakan. Rahmatan minhu bihim, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Masya Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat yaitu untuk menjauhkan sesuatu yang menghancurkan, ya, sesuatu dari perbuatan keji yang membinasakan mereka. Inilah salah satu rahmatnya Allah
bagi mereka yang ikutin syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wasiyanatan lil a'radihim wa himayatan lahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan menjaga kehormatan mereka, menjaga mereka dari rendahnya dunia dan azab akhirat. Ya, jadi menjaga apa? Menjaga mungkin kerendahan kita, yang mana kita itu mulia apabila taat aturan Allah. Ya, dengan adanya syarat itu kita apa? Menjaga kita direndahkan di dunia. Dan yang paling terpenting apa? Dari azabnya Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Wal mar'atu al muslimatu ta'isu fi kanafil islami wa fi dhawi tawjihatihi wa adabihi al-'idham aisyatan hani'atan. Wanita muslimah yang hidup di bawah naungan Islam, di bawah cahaya bimbingan, ya, di bawah bimbingan Islam, maksudnya dari adab-adabnya yang mulia mendapatkan kehidupan yang tenang. Jadi seorang wanita maksudnya yang mana dia itu di bawah naungan Islam, di bawah bimbingan ajaran agama Islam, ya, baik dari adabnya yang mulia ini, maka akan mendapatkan sebuah kehidupan yang ketenangan, kehidupan yang baik gitu, rasa nyaman. Mil'uha, ya kan, di antara syariatnya itu adalah membawa isinya apa? Mil'uha as-sa'adah, yaitu sebuah kebahagiaan, wal aizu wal wattuma'ninah, merupakan kemuliaan dan ketenangan, warif'ah fid dunya wal akhirah, dan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Syariat Islam membuat kebahagiaan, kemuliaan, kenyamanan, dan ketinggian derajat baik di dunia maupun di akhirat. Sya'aruha, ya kan, kemudian syariatnya, ya kan, atau mungkin slogannya as-sitr wal afaf, yaitu menutup, ya kan, penutup dan kesucian. Maksudnya itu apa? Seseorang wanita apabila dia menutup dirinya, maksudnya menutup auratnya, semakin dia menutupin maka dia akan mendapatkan kesucian. Semakin dia banyak diam di rumah maka dia menjadi orang yang mulia, terjauh dari gangguan dan godaan dari laki-laki yang lain. Ya, kalau dia semakin tertutup, mungkin dia jilbabnya tambah besar, tambah rapat, maka dia apa? Akan terjaga. Maka dia apa? Akan suci dirinya. Tetapi kalau dia tidak menutupin dirinya, mungkin dia tidak menutup aurat, maka dia akan tidak semakin suci, malah dia terkotori, ternodai, semacam itu. Waditharuha, dan selimutnya adalah kesucian dan pemuliaan. Nah, selimutnya apa? Suci. Semakin dia itu menjaga kesuciannya, maka dia akan semakin mulia. Waroyatuha, dan benderanya adalah isya'atul adab wa tathbitul akhlak, yaitu menyebarkan adab dan selalu tetap kepada akhlak yang baik. Jadi seorang wanita muslimah yaitu apa? Dia mempunyai dan dia berpegang teguh kepada bendera agama, yaitu dengan menyebarkan adab-adabnya yang baik. Selalu dia berpenampilan akhlak yang baik. Wa ghayatuha, dan tujuannya, di antara tujuan agama Islam itu adalah siyanatas syarf wa himayatal fadilah, yaitu menjaga kemuliaan dan menjaga keutamaan. Ingat itu ya, tujuannya agama Islam ini, tujuannya syariat Allah ini apa? Untuk menjaga kemuliaan dan menjaga keutamaan. Wasatab kal mar'ah al muslimah rafi'atal janib
azizatal azizatal manal sayyinatal akhlaq. Coba kita terjemahan sekali lagi. Seorang wanita muslimah akan tetap tinggi, ya akan tetap tinggi sisinya, ya kan akan tetap tinggi sisinya, yaitu maksudnya kemuliaannya, dan mendapatkan seorang wanita akan tinggi akhlaknya selama dia itu menjaga akhlaknya, ya akan mendapatkan kemuliaannya selama dia menjaga akhlaknya, ya madamat mutamassikatan bidiniha muhafizatan ala awamiri rabbiha muti'atan li nabiyyiha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia berpegang teguh kepada agama, ya, selama wanita tersebut, seorang wanita berpegang teguh kepada agamanya, menjaga perintah Rabbnya, taat kepada nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Muslimatan, kemudian dia berserah, menyerahkan dirinya, ya kan, maksudnya menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, mut'ainatan li syar'ihi wa hukmihi, taat kepada syariat dan hukumnya. Nah, kalau seorang wanita selama dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya, taat kepada aturan Nabi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, ya kan? Qaimatan, dengan dia melaksanakan hak-hak Islam, ya, wa wajibatihi, kemudian kewajiban-kewajiban Islam, wa adabihil idham, melaksanakan adab-adabnya yang agung, bikulli rahatin wa thiqatin watma'innan, ya, dengan menjalankannya merasa tenang, penuh percaya diri, dan dia nyaman. Nah, coba kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa terpaksa, ya, dengan merasa harus lapang dada. Kita merasa percaya diri. Seorang wanita muslimah itu apabila dia itu terjaga, apabila dikatakan suci, apabila dia itu akan mulia, maka dia harus menjaga auratnya, pakai menyulurkan jilbabnya yang besar. Dia percaya diri. Dia tidak merasa kecil hati, ya kan? Dia tidak merasa nggak enak. Ini loh seorang muslimah yang baik, pakai jilbab yang besar, menutup auratnya. Makanya dia dengan penuh percaya diri, watma'innan, dan merasa ketenangan. Ghairi multafitatin ilal hamali minan nasi min tu'atil fahisyah wal fitnah. Tidak menoleh kepada kerendahan manusia yang selalu mengajak ke dalam kekejian dan fitnah. Jadi dia tidak merasa rendah, itu loh, ya, tidak merasa rendah di hadapan manusia karena dia berpenampilan, mungkin dia menutup aurat, dia menjaga lisannya tidak urak-urakan, dia melebarkan jilbabnya yang besar, kemudian dia bicaranya dengan tegas, atau mungkin dia bangga dengan keislamannya. Nah, semacam itu. Dia tidak merasa rendah, tidak merasa kecil hati di hadapan manusia. Litana la bidzalika as-sa'adata warrohah fid dunya wal akhirah. Dia melakukan semacam itu, maksudnya menjalankan syariat semacam itu, seorang wanita muslimah tadi, agar mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Ingat itu, ya. Mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Wa tanalus thawabal azima, mendapatkan balasan yang besar, ya, mendapatkan pahala yang besar, ya, wal ajra al-jazila, mendapatkan balasan yang banyak pada suatu hari, yauma liqa'illahi tabaraka wa ta'ala, pada suatu hari tatkala nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang wanita melaksanakan syariat agama ini karena dia
menginginkan ya suatu kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Dia hanya berharap kepada Allah, ingin mendapatkan pahalanya Allah yang besar, ingin mendapatkan yaitu balasan yang banyak dari Allah. Ya, makanya hidup di dunia harus kita apa? Pertama, menjalankan syariat dengan benar, dengan taat, meninggalkan segala larang-larangan dari Allah, dan kita harus merasakan dengan nyaman, tidak usah kecil hati, harus percaya diri bahwa Allah akan memberikan kebaikan buat kita semua. Karena kenapa? Seorang muslim imam itulah ya mengakui bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, yang abadi hanya nanti di akhirat. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad jaa fil Islam ma yadullu ala annal fitnata bin nisa idza waqa'at yatarattabu 'alaiha minal mafasid wal madhari ma la yutraka madahu wa la tahmadu uqbahu. Wa qad jaa fil Islam, Islam telah ada di dalam Islam yang menunjukkan bahwa fitnahnya ya, fitnahnya wanita, apabila telah terjadi fitnahnya wanita, ya tarot tabu, akan mengakibatkan kepadanya yaitu sebuah kerusakan dan bahaya. Yang mana kerusakan dan bahayanya itu malayut rok, tidak diketahui sampai mana ya, sampai mana kerusakannya itu. Wala tahmadu uqbahu, dan tidak ketahui pujian keburukannya sampai mana ya. Tidak diketahui sampai mana ya. Berarti sangat dahsyat sekali tatkala mendapatkan fitnah dari wanita semacam itu. Fitnahnya wanita luar biasa. Kemudian walihada khaufahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khaufan 'aziman. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menakutinya, ya kan, ala ummati, kepada umatnya dengan menakuti yang besar, ya, menakuti yang luar biasa. Wa hadzara shalawatullahu wassalamu alaihi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang banyak min muhibbatiha, dari mengingatkan ya, dari mengingatkan wasu'i akibatiha, mengingatkan dari keburukan yang terjadi, akibat yang terjadi dari fitnah wanita. Naskhan li ummatin, untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Jadi selalu Rasulullah memberikan peringatan. Wa ma'dziratan fi bayani dinillahi tabaraka wa ta'ala, dan sebagai alasan dalam rangka menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu memberikan peringatan tentang bahaya buruknya akibat yang didapat dari fitnah wanita ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walaqad kana alaihi salatu wassalam mu'alliman aminan wa nasihan mushfaqqan, fama taraka khairan illa dalla al ummah alaihi wala syarran illa hadzaraha minhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pengajar yang amanah, mualliman, seorang pengajar yang amanah, wa nasihan mushfaqqan, yang mana seorang pengajar yang baik, ya, pengajar yang baik. Fama taroka khairan, kemudian apa yang ditinggalkannya adalah kebaikan, illa dalla, kecuali sebagai petunjuk kepada umatnya, ya, wala syarran, dan tidaklah meninggalkan suatu keburukan, illa, kecuali hadzaroha minhu, ya, kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan peringatan kepadanya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang murabbi, seorang pengajar, seorang pendidik yang baik, yang amanah, nasihatnya yang bagus, ya. Kemudian apa yang ditinggalkan itu adalah kebaikan, ya. Kemudian memberikan petunjuk kepada umatnya. Dan apabila ada suatu kejahatan, keburukan, maka Rasulullah selalu mengingatkan. Masya Allah. Kemudian di sini ada tambahan.
hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya seorang wanita, ya kan? Diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis dari Usamah bin Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggal ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki, yaitu adalah wanita. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Ittaqud dunya, bertakwalah kepada dunia, maksudnya hati-hatilah, ya, hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kepada wanita. Fa inna awwala fitnah, ya, bani Israel, sungguhnya awal fitnah dari kalangan Bani Israel, ya kan? Sungguhnya awal fitnah dari kaum Bani Israel adalah fitnahnya bagi wanita. Kanat fin nisa, yaitu fitnah wanita. Masya Allah. Makanya inilah sebuah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berhati-hati kepada seorang wanita, karena fitnahnya wanita sangat dahsyat. Apabila terjatuhlah fitnah kepada fitnahnya wanita, maka akan rusaklah. Rusak apa? Rusaklah semuanya. Kemudian membinasakan dan menghancurkan semuanya. Akan timbul semua kerusakan di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian kami. Hayya nahtatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.